Ya, kalau kita lihat ini sama-sama klaim begitu ya, sama-sama klaim saling kuat satu sama lain. Saya ingin ke Gus Ipul. Gus Ipul, kalau dilihat poin kekuatannya apa? Satu kan juga sebetulnya juga dua-duanya kalau kita lihat bicara soal Gus Dur juga dua-duanya punya kedekatan dengan Gus Dur, Gus Ipul. Ya. Saya selalu mengatakan begini, saya sering mengatakan begini, saya bersyukur. Ya saya kenal dua-duanya, Yai Said saya kenal baik, ya Gus Yahya saya kenal baik. Dan saya bersyukur dua-duanya lahir di tahun yang berbeda. Yai Said lahir duluan 13 tahun, kemudian baru Gus Yahya. Dan sekarang usianya, mohon maaf, Yai Said sudah 68, Gus Yahya 55. Gus Dur waktu mengakhiri sebagai ketua umum NU setelah 3 periode di usia 60. Jadi dalam proses regenerasi yang kita maksudnya adalah di tingkat pelaksana. Sementara di Rais Am sebagai pemimpin tertinggi itu ya tentu diserahkan kepada Ahwa. Jadi yang dimaksud proses regenerasi ini untuk juga memberikan satu kesempatan kepada begitu banyak kader NU yang luar biasa di mana-mana ya. Dan salah satunya Gus Yahya ini. Nah itulah saya ingin menyampaikan bahwa sekarang tidak usah klaim lagi. Ini sekarang sudah pemilihan Ahwa, anggota Ahlul Halli wal Aqdi, yang ada dua versi regenerasi dan sebut saja versi status quo. Nah sekarang nanti dilihat kira-kira, ini kan sedang dalam proses penghitungan sudah, dan sudah mulai nampak dari situ nanti. Dari situ kan kita akan lihat apakah klaim yang selama ini disampaikan oleh siapapun mungkin yang sudah saya sampaikan nanti akan terbukti. Tidak usah nunggu besok, malam ini udah bisa kita lihat. Gus Ipul, kami ingin tahu kelebihan dari Kiai Yahya dibandingkan calon petahana menurut Gus Ipul. Yang sebenarnya dibandingkan dua-duanya juga nggak pas juga. Tapi Gus Yahya ini ya di samping usianya masih muda, yang kedua Gus Yahya menurut saya punya kapasitas yang cukup. Jangan dilihat sebagai prestasi yang tadi itu perguruan tinggi segala macam ya. Siapapun ketua umumnya perguruan tinggi NU akan berubah gitu. Dan itu bergantung syarat-syaratnya terpenuhi apa enggak dan pemerintah memberikan izin apa tidak gitu. Tetapi yang harus dilihat di sini adalah bahwa kepemimpinan itu relevan dengan situasi dan kondisi hari ini. Ini adalah era milenial ya, yang begitu lekat dengan perkembangan teknologi ya, dan juga harus punya visi global yang lebih jelas. Ya saya sering nyebut gini lah, setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Baik, sekarang saya ingin ke Kiai Muzaki. Kiai Muzaki, ini kan disampaikan setiap orang itu ada zamannya, setiap zaman itu ada orangnya, milenial, lekat dengan teknologi. Nah ini bagaimana menjawab ini? Apakah jangan-jangan ini dianggap oleh Gus Ipul, jangan-jangan nggak ada kompetensi ini dengan calon yang Anda dukung? Bagaimana Anda menjawabnya, Kiai? Ya, Kiai Said sudah melakukan itu semua. Ya, sudah melakukan itu semua. Bahkan Kiai Said lah yang mengantarkan warga NU milenial masuk ke teknologi 4.0 gitu loh. Beliau lah yang sekarang banyak mengembangkan sistem pendidikan di pesantren-pesantren dengan pelajaran-pelajaran ilmu umum atau ilmu nizamiyah, bukan hanya ilmu agama. Karena NU ini adalah organisasi ijtimaiyah, artinya mengurus segala macam persoalan kemasyarakatan. Gitu loh. Kiai Said sudah mulai melakukan social entrepreneur. Ya kan, sosial bukan entrepreneur. Dia mau masuk ke kantong-kantong pesantren untuk mengembangkan ekonomi. Nah itu tantangan milenial karena nanti bonus demografi itu warga NU akan sangat melimpah dan pada pengangguran itu akan dijawab melalui sosial entrepreneur dan ekonomi entrepreneur. Saya kira kapabilitas dan kompetensi Kiai Said dalam hal ini sangat cukup. Toh dia tidak akan memimpin sendiri. Akan dihadirkan menjadi pengurus PBNU para ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli teknologi dan lain sebagainya, begitu loh. Saya bukan tidak percaya dan meragukan Gus Yahya, tetapi proses regenerasi itu dengan melalui pemikiran dan konsep yang lebih konkret, dan saya belum melihat itu di Gus Yahya dan timnya, begitu loh. Bagaimana dengan soal buku? Tadi kan disampaikan bahwa sudah dipersiapkan dengan adanya membuat buku, sudah jelas roadmap-nya gimana. Kalau soal buku, saya lebih banyak bukunya, Bu.
daripada Gus Yahya, lebih banyak bukunya Kiai Said itu. Bukan patokan sebuah roadmap bahwa akan dibawa kemana NU kemudiannya, itu bukan sebuah jaminan kalau menurut Kiai Muzaki, begitu ya? Iya, karena tugas NU itu hanya satu sebetulnya. Kuntum khairu ummatin tad'u bi ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tugas NU itu mewujudkan umat terbaik, atau dalam istilah Gus Dur mabadi khairi ummah di dalam segala bidang. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Kiai Said Agil Sirot selama ini. Oke. Baik Kiai Zaki, sebenarnya kami juga sudah mengundang kemarin calon yang ketiga, bukan hanya Kiai Akil, kemudian Kiai Yahya, ada juga Kiai As'ad Ali. Kita lihat terlebih dahulu tanggapan beliau yang kemarin sudah sempat kami wawancara. Karena saya dari kecil seorang NU dan sampai sekarang berjiwa NU, dan saya merasakan apa yang terjadi gejolak di NU. Ada desakan dari ulama-ulama sepuh seperti Kiai Damjati Rais, Kiai Abuya Muhtadi, Kiai Ali Masuri, Kiai Malik Badani, Kiai Asep Saifuddin, agar saya terjun di dalam pemilihan ketua umum ini, PBNU ini, karena di dalam NU mereka merasakan ada suatu polerasi yang tajam. Mas Adi, dari berbagai mekanisme ada yang mengatakan one man one vote, kemudian 9 Kiai Sepuh NU juga dilibatkan. Peluangnya siapa Mas yang paling kuat di antara para kandidat ini? Ya kalau dibaca rata-rata tentu para kandidat dan tim sukses itulah Mas ya, yang tahu persis bagaimana mengkalkulasi tingkat elektabilitas dan dukungan pengurus wilayah dan cabang, apakah kepada Kiai Said, apakah kepada Gus Yahya atau Kiai As'ad Ali yang belakangan datang muncul sebagai kandidat. Cuman kalau saya membaca secara umum, ada dua pertarungan besar sebenarnya sebelum muktamar dan saat muktamar itu berlangsung. Kalau sebelum muktamar kan sangat kelihatan bagaimana faksionalisasi ide antara dua kandidat ini. Misalnya ada tudingan bahwa di bawah Kiai Said misalnya NU itu terlampau dekat dengan kekuasaan. NU politik, kira-kira begitu. Maka muncul opsi-opsi yang kemudian dimunculkan oleh Gus Ipul sebagai tim suksesnya Gus Yahya bahwa PBNU harus dijauhkan dari urusan politik, tidak mau mencalonkan capres ataupun cawapres di 2024. Itu adalah dua pertarungan narasi besar yang sampai saat ini misalnya berlanjut ketika muktamar, keduanya figur ini sama-sama mengklaim sebagai orang yang ingin tetap melanjutkan perjuangan Gus Dur, menghidupkan kembali Gus Dur, kan begitu. Terus memperjuangkan kembali sosok Gus Dur dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan narasi politik sebelum jauh-jauh hari terjadi pada muktamar. Nah ketika muktamar narasinya agak sedikit mulai spesifik, misalnya pertarungan soal mekanisme pemilihan, itu kan bagian dari strategi bagaimana memenangkan pertarungan. Kalau melalui musyawarah mufakat, kira-kira anggaplah misalnya 9 orang yang punya hak untuk memilih itu, orangnya siapa? Cenderung akan memilih siapa, itu juga turut menentukan. Kebaca nggak kalau misalkan nanti dilakukan dari 9 orang itu, kemudian musyawarah untuk mufakat itu 9 itu kecenderungannya kemana-mana aja Mas Adi? Yang bisa membaca itu tim sukses, yang bisa membaca itu adalah kandidat. Saya sebenarnya tahu satu persatu, tapi saya dianggap sebagai orang luar, melihat ini dari jauh, takut salah tafsir. Simpan dulu Mas Iya, Adi, tapi dirahasiakan. tapi siapapun yang menang ya, Tisa dan Endro, siapapun ketua umum PBNU ke depan, saya sebagai orang NU yang lahir di Madura sejak kecil akan sami'na wa ta'na. Ikut Mas ya, Itu akan keputusannya, ikut Mas ya. secara total apapun keputusan-keputusan nantinya yang akan dilahirkan. Nah pertarungan itulah yang saya kira semakin mengerucut bahwa kemenangan ini bukan lagi soal narasi, bukanlah lagi siapa yang akan melanjutkan cita-cita besar yang diinginkan oleh Gus Dur, tapi bagaimana mempengaruhi suara PWNU, suara PCNU yang saya kira jumlahnya cukup banyak dan ini tidak gampang. Terima kasih banyak Mas Adi Praitno. Ya, dan terima kasih juga tadi kepada Gus Ipul dan juga Kiai Muzaki atas waktu bersama kami di program Kabar Petang.